Assalamualaikum. Sudah makan tadi? Udah, mau makan lagi? Makan nanti aku beliin ya. Permisi Bapak, permisi. Bersih kok, oh bersih. Ada busa walau tidak banyak. Sehat ya Pak Wayan ya, sembuh ya, pulang ya. Sebenarnya kita kemarin sudah mengundang tamu di sebelah saya ini, tapi kemarin kebetulan ada yang harus diselesaikan di luar, sehingga harus tertunda hari ini. Alhamdulillah beliau bisa hadir di zona merah untuk ngobrol-ngobrol bareng sama saya. Kemarin ke Ponorogo Mas ya? Iya ya Mas, nganter. Bukan apa nganter ya? Nengok Mbak Rominarti. Karena banyak banget request Sinau Urip tolong dong datang ke Ponorogo gitu. Akhirnya kita sempatkan waktu, kesempatan dan semuanya lah ya, untuk datang ke Ponorogo. Dia adalah ODGJ ya? ODGJ yang selama 4 bulan kita sambangi berkala dulu di jalan raya, jalan lingkar tendas itu loh, Tayu itu. Oh Tayu Padi, ya. Yang rambutnya gimbal gitu kan, tidak mau dimandiin, sampai kemudian mau mandi, sampai kemudian ketemu orang tuanya, nangis pas ketemu orang tuanya. Jadi itu memang berkesan banget. Makanya kemarin kita sempetin datang ke Ponorogo. Oh ya, saya perkenalkan, beliau ini adalah Mas Sukaryadi Putra atau dipanggil biasanya Mas Adi. Dia punya konten YouTube yang istilahnya fokus terhadap kepedulian terhadap orang-orang ODGJ. Ya, orang dengan gangguan jiwa. YouTube-nya adalah Sinau Urip. Konten-kontennya yang sudah diunggah di YouTube tentu berkaitan dengan ODGJ. Dan selama ini konten-konten beliau sudah istilahnya memberikan jalinan silaturahmi antara ODGJ dengan keluarganya. Banyak sekali orang-orang atau ODGJ yang tinggal di jalanan, bertahun-tahun tinggal di jalanan. Kebetulan ketemu dengan Mas Adi ini dan istrinya Mbak Eni. Mbak Eni di sana. Mbak Eni bisa kembali lagi, bisa rukun lagi kepada keluarganya sehingga tidak tinggal di jalanan lagi. Begitu Mas ya. Iya, memang misi dari Sinau Urip itu sedari awal ya, motivasi lah ya tentunya. Motivasinya adalah berusaha mempertemukan ODGJ yang di jalanan itu dengan keluarganya. Makanya energi kita terpusat untuk itu. Piye carane dia yang di jalanan ketemu dengan keluarganya. Karena itu biasanya kalau di konten-konten kita selalu menggali siapa dia, jati dirinya, asalnya, kampungnya, namanya. Karena itu membantu banget Mas. Dan alhamdulillah sudah 19 orang yang ketemu keluarganya. Dan tanggal 24 rencana kita akan mengantarkan ke Subang dan Cirebon. Orang yang ke-20. Bulan ini kita akan ke sana nganterin. Gitu. Jadi Sinau Urip Kutu Jawa Barat. Oh ya, Mas Adi ini sebenarnya adalah teman dari adik angkatan, satu alumni dengan saya, yaitu alumni Pondok Pesantren Mbak? Darussalam ya, Darussalam Tayu. Kami dulu sama-sama di pondok dengan istri masnya. Dengan teman ya. Tapi dia di bawah saya ternyata. Oh gitu. Ya. Jadi dia itu masih jauh, junior saya Mas. Oh gitu. Jadi harus hormat. Pada saya dulu kecil. Ya kalau Darussalam Tayu itu ketika itu kata saya itu ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Yang putra 4 kamar. Yang perempuan kalau nggak salah 3 kamar Mbak ya. 3 kamar. Ya karena saya tahu, karena dulu kadang-kadang saya menjadi teknisi dadakan di Pondok Putri. Teknisi lampu. Iya. Banyu gak ngalir. Iya, itu teknisi dadakan kadang. Iya, saya berpengalaman dengan bidang itu kadang. Begitu. Ya, walaupun kadang sambil ngintip sing cewek menurut. Ya enggak lah. Saya tuh terlalu gimana kalau di pondok ya. Terlalu alim menurut. Alim enggak, berdegil tidak, ya standar aja lah ukuran orang-orang santri gitulah. Ya. Api cah santri lah ya. Iya. 3 tahun aja dulu. 3 tahun. Di Darussalam. Mungkin Mbak Eninya juga
3 tahun kalau nggak salah. 3 sama tahun. ya. Karena memang rata-rata yang di pondok situ adalah sekolahnya Di mana? kalau nggak salah di Man 2 Pati, kalau nggak di MMH Tayu. Oh ya, MMH dekat ya. Ya kan sebelahan itu. Rata-rata di situ pondoknya. Apa? Yang mondok di situ. Santri ini Mbah Dullah ya. Santri ini Mbah. Kebetulan Mbah Dullah sekarang sudah kabudut, sudah wafat. Begitu dengan ibu. Oke. Kami dulu manggilnya Abah. Abah ya. Iya. Ya nah itu nek anak Mbah Dullah ya teman saya malah ya. Oh gitu. Mas Benu. Mas Madun. Mas Madun. Oh iya, Mas Madun. Cirebon ya. Cirebon sekarang di Cirebon. Kanca sekolah kuwi. Alah. Gitu. Jebule ketemune ra wong adoh. Iya. Asli? Nek saya asli Kedung Sari, Mas. Asli Kedung Sari. Pati, Tayu, ikutnya Tayu. Ikute Tayu. Ya, Pati juga Pati, ternyata. podo Pati sama, nih. saya Pati, saya di Kuseti. Piye lah ya. Iya, akhirnya sama-sama ketemu di sini juga. Mbak ini kalau nggak salah juga Pati. Nggih. Ya, di Pangkalan, Margoyoso. Margoyoso betul. Iya. Dan sekolahnya memang kalau dari sana memang cukup banyak yang sekolah di Mantayu kalau nggak salah. Kebetulan mondoknya juga di sebagian di Darussalam dulu. Seperti itu. Karena memang dulu kalau zaman kami itu kan memang sepeda motor belum terlalu banyak. Naik bus ya? Naik bus gitu. Dari rumah naik bus, naik angkutan. Berarti sampean yang dari Wedusan tuh mbiyen sekolah piye? Dulu biasanya diantar ngojek saya. Oh, diantar. Iya, antar ojek biasanya. Kalau memang ojeknya bapaknya apa tangganya? tangga. Oh, tangga. Kebetulan memang kalau waktu itu belum ada punya motor. Jadi harus ngojek tetangga. Iya, karena Wedusan itu kan pedalaman ya. Iya. Jauh. Iya, lumayan di dalam dalam hutan. Di pinggir hutan lah. Iya. Ya, karena memang samping-samping rumah saya itu memang hutan jati dulu. Hutan jati. Memang sekarang sudah habis. Sebagian di ketika itu 1999 itu terjadi penebangan lumayan banyak. Yang rame-rame demo itu penebangan liar. Ya, ada penebangan liar sehingga memang hutan jati di dekat-dekat rumah saya itu udah dibabat ya. Udah babat, panasnya minta ampun. Iya, tanduri telo kabeh sana. Tanduri ya singkong sekarang. Memang sekarang digarap masyarakat namanya apa? Kalau kami nyebutnya di sana burgan. Burgan ya. Iya. Itu tanah perhutani. Tanah perhutani yang digarap oleh masyarakat. Yang digarap oleh masyarakat. Kontrak ya itu ya. Ya enggak kontrak. Memang dulu seingat saya kalau dulu itu memang orang desa mau ngambil lah istilahnya matroki gitu. Matroki gitu beberapa luasnya dan akhirnya digarap. Dan itu bisa diwariskan ya katanya. Dan itu biasanya diwariskan. Ada juga yang disewakan. Ada juga yang disewakan. Tapi memang itu hak guna pakai tok ya. Iya, tidak. Kita juga diwajibkan untuk menanam pohon jati kan, salah seperti itu. Gitu. Iya. Boleh menanami, tetapi juga harus ada pohon jatinya biar tumbuh lagi. Ya, seperti itu. Tumbang sari dengan singkong yang banyak. Tumbang sari dengan singkong. Memang rata-rata sana orang singkong, Mas. Singkong. Kalau di Kuseti itu singkong rata-rata. Begitu. Kita kembali lagi ke apa yang tadi? ODGJ. Mas. Jenengan ini sudah mulai aktif atau konsen terhadap untuk memperhatikan ODGJ khususnya yang di jalan itu sejak kapan? Kalau kita ngobrol ya, saya dengan Mbak ini itu sering banget ngobrol dengan ODGJ dulu ya. Tapi tidak kita record. Kita ngobrol saja, makan dengan mereka gitu. Nah, sejak mulai libur pandemi itu kita nggak ada aktivitas tuh. Sekolah libur semuanya, panti libur semuanya. Akhirnya kita turun ke jalan karena itu impian saya sebetulnya. Dari dulu tuh saya pengen ngajak Mbak ini untuk turun ke jalan, cuman belum ada waktu gitu loh. Ya pas libur dia mau dia. Iya mau akhirnya mau. Dulunya enggak mau, Mas. Dipaksa. Kok takoki kok. Jadi karena libur itu akhirnya beliau mau turun. Nah, jujur saya itu terinspirasi dengan anak muda di Bandung. Rian TV itu. Karena dia adalah yang pionir ya. Pionir konten kreator yang kontennya tentang ODGJ. Saya itu salut dengan dia bagaimana dia ngurus Bu Baby. Nah itu, disitulah saya terinspirasi. Saya harus bisa melakukan. Cuman memang saya itu lebih ke Sinaurip ya. Sinaurip itu lebih bagaimana piye carane ODGJ yang di jalan itu ketemu dengan keluarganya. Nah itu misi kita. Piye carane dia ketemu dengan keluarganya. Maka kita fokus mencari benang merahnya tadi loh.
biar ketemu keluarga ini bicara nih. Nah, kita menggunakan media sosial. Kita gali siapa dia gitu loh. Jadi pandemi itu membantu kami ya untuk bisa terjun bersama. Karena kalau ke jalan nggak bisa sendirian. Media sosial yang untuk Sinau Urip ini sendiri sudah dibuat lama juga atau baru pandemi ini juga? Kalau media sosialnya bareng dengan saatnya kita buat konten itu ya. Channel Sinau Urip itu mulai ada Oktober akhir 2019. 2019. Dan kontennya nggak ODGJ awalnya. Kontennya itu adalah disabilitas. Terus anak-anak sekolah yang inspiratif. Nah ini mungkin nanti bisa diambil oleh Beta News ini. Dulu kan kita sering ngajar motivasi di sekolah-sekolah gitu loh. Di situ akhirnya kita ketemu anak-anak yang inspiratif menurut kita. Pernah ada anak sekolah punya penghasilan 7 juta sebulan. Ini anak sekolah loh, SMA loh ya. SMK ya. Luar biasa tuh gitu kan. Nah, itu konten kita dulunya seperti itu. Bisa difabel dan anak-anak sekolah. Nah, kemudian libur pandemi. Stop semua toh. Jadwal ngajar kita sudah selesai semua. Akhirnya niatan kita yang ingin buat konten ODGJ kita lakukan. Itu mulai libur kapan ya? Bulan Maret kalau salah ya. Bulan Maret. Ini bulan Maret tahun ini ya. 2020 ya. Maret ya, bulan baru 4 mulai. ya. Iya. Baru mulai konten pertama itu kita di depan mana ya? RSK. Iya, di depan RSK Tayu, depan rumah sakit itu loh. Rumah sakit sudah mati itu loh. Itu konten pertama kita. Loh, fokusnya di Pati saja atau di mana? Area yang bisa terjangkau oleh kita, Mas. Cuman kebanyakan Pati. Kenapa? Kami orang Pati. 1, 2 di Pati itu udah gede banyak banget. Banyak banget, beda dengan Kudus. Gitu ya? Saya tinggal di Kudus. Tetapi konten ODGJ saya di Kudus, di Singocandi. Sumber Kotak. Oh gitu. Mau gue mampir nanti ke sana. Oh ya. Di Kudus, saya tinggal di Kudus. Tetapi konten ODGJ di Kudus itu jarang banget. Kenapa? Bukan kita tidak mau ya. Saya tuh sering banget keliling Kudus, tapi tidak nemu ODGJ. Baru sekali itu dulu di Jetak ya, Jalan Lingkar Jetak. Kemudian alhamdulillah ketemu bahwa dia orang Purwodadi yang sudah hilang 12 tahunan kalau tidak salah. Kok ada perbedaan seperti itu? Artinya kenapa di Pati itu kok ternyata banyak sekali. Beda dengan Kudus. Persoalannya kemungkinan tahu. Bisa seperti itu. Ada perbedaan banyak itu. Nganu ya Mas ya. Mungkin satu gini. Satu di Pati itu orangnya kayaknya welcome banget dengan para ODGJ masyarakatnya. Welcome dalam arti apa ini? Mereka itu ada ODGJ di jalan Mas, kasih makan itu. Oh gitu. Jadi mungkin nyaman banget ya mereka ODGJ-nya itu. Terus yang kedua mungkin nganu ya. Apa ya? Saya tidak mau berbicara aslinya ya, tapi mungkin lebih kepada harapan saya, makanya ke depan itu kami pengen punya panti di Pati itu adalah agar mereka di jalan bisa kita urus gitu loh ya kan. Mungkin pemerintah sudah banyak urusannya, sehingga itu mungkin sedikit orang keurus gitu loh. Gitu. Beda dengan Kudus. Kudus tuh kayaknya memang mereka lebih tanggap gitu loh. Jadi kalau ada report gitu ya, ada udah di sana, nggak lama kemudian diambil gitu. Dibawa diobati. Itu satu. Yang kedua, di Kudus ada panti rehab. Yang di Bulung Cangkring itu. Nah, ini juga tentu berpengaruh toh. Terus tipenya beda. Di Kudus itu ODGJ-nya lewat, Mas. Dia jalan. Lewat tok gitu. Nek di Pati tidak, mereka stay. Mereka stay di sana tahun-tahunan gitu loh. Seperti Mbak Rominarti itu ya. Dia puluhan tahun di sana yang ke Ponorogo itu. Ya. Saya juga pernah nganter yang ke mana itu? Ke Sukadiri Tangerang. Itu dia udah ulang 20 tahun dan dia di sekitar Puncel itu juga udah puluhan tahun. Jadi kalau di sana saya lihatnya orang-orang Pati itu mereka lebih welcome dengan para ODGJ itu. Selama mereka tidak mengganggu betul. Makan dikasih mesti. Karena kayaknya ada semacam ini di masyarakat itu. Ada semacam keyakinan bahwa nek aweh mangan wong edan. Kalau memberi makan ODGJ, rezeki mereka nambah. Gitu. Ada semacam keyakinan seperti itu. Ada semacam keyakinan begitu. Nah, itu. Sehingga itulah yang membuat kita lebih banyak jalan di Pati. Ke Jepara juga pernah beberapa kali kok. Tetapi tidak sebanyak di Pati. Di Pati gitu. Kalau di Pati lebih kepada kita orang Pati ngerti pojok Pati. Teman-teman kita banyak yang dari Pati, terus mereka merequest, Mas Adi datang ke sini gitu lah, kebanyakan orang Pati. Tapi rata-rata itu lebih banyak di bagian utaranya, di bagian
timur atau bagian selatan? Rata-rata Bagian utara ya banyak. Bagian ya. utara ya. Iya, bagian Pati utara. utara malah lebih banyak ya. Pati Kota itu jarang banget saya datang ke sana ya. Mungkin lebih karena saya asli Pati Utara kali ya. Iya, iya. Pati Kota itu beberapa kali ya, itu pernah yang Widodo itu ketemu di Jalan Lingkar, akhirnya ketemu dengan keluarganya Ngawi. Terus yang di dekat Gor Pati itu, yang nanti akan kita antar ke Subang itu, sudah kita antar ke mertuanya di Cabak itu. Pernah juga yang nggak sempat saya upload karena memang ada kerusakan di audio itu. Saya ketemu DGJ di Taman Kalidoro. Taman Kalidoro ya. Pati banyak mas, Pati banyak. Tapi rata-rata mereka bisa komunikasi dengan baik dengan kita atau dengan orang lain. Nah ini pengalaman kita ya. Yeah. Kita itu bisa menggali banyak dengan para ODGJ itu setelah mereka berhasil kita mandikan. Oh gitu. Sebelum kita mandikan terbatas banget. Agak sulit. Iya. Mungkin kotor ya. Jadi nggak nyaman mereka. Tapi setelah pangkas rambutnya udah bersih, nggak gimbal, dikata keramas itu, mandi pakai baju baru, relatif komunikasinya lebih lancar. Iya. Makanya kita berusaha bisa ada aksi sampai bisa memandikan biasanya. Berusaha sampai di situ. Tetapi kalaupun nggak bisa, kita nggak memaksa mas. Karena kita itu kenapa mungkin ya? Kenapa Sinarip kok kayaknya lebih gampang banget menaklukkan ODGJ? Kita lebih kepada mengikuti maunya mereka. Nggak memaksakan cara kita gitu loh. Makanya kadang nuwun sewu, saya juga ada lebih edan dari mereka kadang gitu loh. Mengikuti maunya mereka itu dalam arti seperti apa? Mengikuti alurnya ya. Tapi tetap kita giring untuk misal nuwun sewu untuk memandikan gitu ya. Nggak seketika ayo atus enggak gitu ya kan. Ada teknik-teknik tertentu yang kita dan itu fleksibel tergantung kondisi dia di jalanan. Seperti apa responnya, bagaimana reaksinya gitu loh ya kan. Nah, itu yang lebih kita lihat nanti. Makanya enggak bisa terstruktur kita ya. Ya lebih kepada mengikuti dia di jalanan seperti apa. Artinya penanganannya ketika Mas Adi ketika di situ harus memang kondisional ya, artinya ya mengikuti alur-alur mereka gitu. Betul, ya. fleksibel. Tidak harus begini. Oh ya, enggak bisa Mas. Yeah. ODGJ itu enggak bisa disetting ya. Yeah. Kita betul-betul harus mengikuti. Kayak non sewu kemarin ya. Insya Allah videonya kita up besok itu. Saya potong rambut di daerah Kunduran Blora ya. Nah, itu rambut gimbalnya 1 meter lebih itu. Cowok. Sudah kita pangkas potong, dia udah mau. Kemudian dia kaget. Dia lihat rambutnya dipotong, dia marah itu. Nah, kalau saya nyerah, nggak berhasil nih. Yeah. Kemudian yang terjadi adalah saya peluk dia. Saya peluk. Dan itu setengah jam lebih saya peluk dia loh. Sambil peluk, sambil kita sugesti, sambil kita omongin, berusaha untuk potong. Alhamdulillah sampai kemudian kita berhasil mandikan. Dan setelah mandi dia bisa tertawa. Bisa tertawa dan komunikasi. Iya. Bisa lancar ya? Sebelumnya tidak bisa ketawa dia. Nah itu salaman mau. Tapi gitu. Rata-rata pengingatannya masih lumayan lumayan atau dia tidak ingat sama sekali dengan kejadian-kejadian dulu atau seperti apa? Gini, mungkin nanti yang lebih berkompeten bisa memberikan jawaban yang lebih ya. Yang setahu saya orang-orang dengan gangguan jiwa itu kan punya level yang berbeda mas. Tingkat parahnya dewi. Nek yang parah banget ya angel. Tapi nek yang parahnya sedang atau parah ringan gitu, yo relatif enak dijak jagong gitu loh. Nah itu. Dan kita nggak boleh memaksakan, intinya nggak boleh memaksakan. Nek misal dia udah nggak nyaman kita paksa nggak bisa gitu. Tapi kita tetap telaten sabar. Sejauh ini yang jenengan temunya dari beberapa ODGJ yang ketemu di jalan punya pengalaman yang paling sulit di mana? Sulit ya. Nek saya dengan Mbak Eni itu tidak pernah menganggap sulit mas. Jadi semua dinamika itu kita nikmati. Dinikmati banget. Makanya ada yang berhasil kita mandikan, ada yang tidak misal. Kayak contoh orangnya sangat enak banget itu di Winong Kidul ya, Bu Malem Sunarsi. Udah sepuh, cincinnya 131 saya hitung itu ya. Yang kanan 80, yang kiri 51 atau kebalik ya, pokoknya 131 itu. Itu 2 kali saya temui belum mau mandi dia. Padahal dia menjanjikan ke saya di pertemuan yang kedua, dia mau mandi. Tapi pintar ngeles dia. Pintar banget, enak banget dan itu kangen banget kita ke dia gitu. Rencana minggu nanti kita sambangi lagi. Jadi kita nggak pernah menganggap ada yang susah. Cuman kita nikmati banget semua dinamikanya. Nggak selalu harus dimandikan, nggak selalu. Perlu berapa kali kunjungan atau berkali disambangi untuk bisa bisa komunikasi secara intens lagi atau mempertemukan keluarganya?
Kalau Mbak Romi, ini kasuistik ya Mas, nggak bisa digebiah-uyah disamaratakan enggak ya. Ada yang sekali ketemu langsung nyambung, sehingga itu membantu kita untuk menggali jati dirinya, langsung kemudian ketemu keluarganya. Ada juga kalau Mbak Rominarti beda. Mbak Rominarti itu 4 bulan. 4 bulan itu kita sambangi berkala. Sambangi berkala, jagong sama dia, sampai kemudian mau dimandikan dan akhirnya ketemu dengan keluarganya. Jadi tidak ada patokan harus berapa kali bisa membuat mereka mau dengan tanda. Ada yang sekali langsung mau banyak. Video tayang sore malam keluarga yang telepon banyak. Seperti tadi barusan lah ya, yang upload video dari Bakalan Duku Seti itu. Jam 2 tayang, jam 4 sudah ada yang telepon saya. Mas itu tetangga saya, satu RT dengan saya. Terus kemudian telepon, dihubungkan dengan orang tuanya, ngobrol dengan saya. Nah itu. Sebagian besar yang ditemui khususnya di Patila itu rata-rata orang Pati sendiri atau orang dari luar daerah? Luar daerah yang banyak. Sebagian besar dari luar Jawa daerah. Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat malah. Jawa Timur, Jawa Barat. Yang Jawa Tengah itu jarang banget ya. Jarang banget. Jawa Tengah itu ada Rembang dulu Mustafa yang kita antar, ada Blora, ada Purwodadi, ada Gerobokan. Tapi banyaknya Jawa Timur sama Jawa Barat. Justru dari Barat dan Timur ya? Luar daerah. Mungkin nek yang Jawa Tengah mungkin ketemunya di Jawa Barat mungkin. Oh gitu. Ya kok larinya kok apa ya istilahnya tempatnya kok ke Dipati atau lintas Pantura lah gitu. Lintas Pantura. Iya. Akapa antar kota antar provinsi itu. Kok kebanyakan di situ gitu kan. Artinya apakah mungkin dia berjalannya dulu seperti apa? Atau ada yang nganter dulu seperti apa tuh. Tapi kebanyakan gimana kalau gitu? Kok dia jujuk di tempat situ? Itu dulunya mungkin berjalan dari rumah dia atau memang dulu mungkin ada yang mengantar lah ke situ, ditempatkan di situ gitu. Yo, kalau kita melihat dari isu yang berkembang di masyarakat ada yang menaruh ya. Siapa yang menaruh saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi kalau kami melihat itu ada beberapa ODGJ memang tipenya jalan. Contoh Pak Ahmad yang dari Bandung itu, dia hilang 16 tahun. Saya mandikan di Pangkalan, di rumah kita, di rumah mertua sana di Pangkalan itu. Kita mandikan di sana. Hari Minggu saya mandikan, hari Senin videonya saya upload, Senin malam saya ditelepon, masih itu keluarga saya yang udah hilang 16 tahun. 2 minggu kemudian baru saya temukan lagi di Blora dia. Sudah balik lagi? Iya, di Blora malah. Di Blora malah. 2 minggu loh ya itu. Makanya nggak ada tak upek nek tayu itu seminggu lebih lah itu nggak ketemu. Akhirnya ya sudahlah nek ketemu rezekimu Pak Ahmad gitu kan, ketemu keluargamu. 2 minggu pas ketemu di Blora. Di Blora emang. Beliau jalan. Cuman beliau jalannya itu acak, dia nggak tentu jalannya. Kadang masuk kampung, kadang jalan raya. Nah itu loh. Ada yang tipenya seperti itu. Tapi ada yang contoh Sati ya. Sati itu warganya di Sukadiri Tangerang. Saya temukan di Puncel. Puncel Sukadiri itu saya lihat Google Map 600 kilo lebih. Tapi Sati itu punya area jalan yang terbatas. Monggone itu ditafsirkan sendiri monggo. Tapi yang saya tahu Sati itu punya area jalan terbatas. Beda dengan Pak Ahmad, area jalannya tidak terbatas. Tak sampai manapun deh. Jadi bisa jadi yang memang dia jalan dari rumahnya dulu sampai Pati. Atau mungkin mohon maaf ada yang menaruh. Siapa yang menaruh? Saya tidak tahu. Sejauh ini yang jenengan temui di jalan itu ada berapa jumlahnya kira-kira? Udah banyak banget ya Mas ya. Yang ada sudah ratusan? Saya mulai baru Maret toh. Saya mulai baru Maret. Yang sudah dikenali keluarganya 25. Dikenali ya. Dikenali ada keluarganya. 20 ketemu keluarganya. 19 sudah bareng keluarganya, 1 yang akan kita antarkan nanti. Yang orang Jawa Barat itu. Yang orang Cirebon. Ya. Nanti bareng dengan Subang. Subang itu kan kalau Mbak Yani itu sudah kita antar ke mertuanya di Cabak. Tapi nanti kita antar ke keluarga asalnya di Jawa Barat gitu. Dari beberapa itu yang paling berkesan Mbak Rominarti. Mbak Rominarti yang Ponorogo. Iya. Kenapa? Itu berkesan banget dan tidak cuma saya dan Mbak Eni ya yang berkesan. Kenapa? Semua viewer Sinaurip itu juga berkesan banget dengan Mbak Rominarti, terutama viewer di awal ya. Yang tahu awalnya gitu loh. Mbak Rominarti itu pinter Mas. Cerdas banget. Dan memang dia dulu termasuk ranking 1 kabarnya waktu sekolah MAN di Ponorogo. Sudah bersuami? Atau Pernah menikah. Saya ingat betul ya di pertemuan saya yang kedua itu saya ngobrol kedua atau ketiga ya ngobrol di pinggir jalan duduk itu ya. Kaos saya itu kan tulisannya Sobat Ambyar. Saya kan Sobat Ambyar di Gempol.
itu dibaca oleh dia itu gebiar BCA. Gebiar BCA. Dan itu saya tahu bahwa dia nyelewah gitu loh, dengan sengaja gitu loh. Bukan gitu, karena dia tahu gitu loh. Dia bisa baca jam karena memang dia sekolahnya pintar banget gitu loh ya. 4 bulan kita temui, semula yang dia tidak mau dengan laki-laki, kemudian mau ngobrol dengan saya. Di jalan itu saya ingat, dia nyaman dengan saya itu jejak sih. Sikilnya gini, kakinya gini loh. Jejak gitu loh. Itu memang bahasa dia nyaman dengan saya gitu loh ya. Nah itu. Sampai kemudian yang saya pertama itu mengira dia kan menyebutkan Seraten ya Mas. Saya tanya, Mbak dari mana? Seraten. Otomatis kita googling Mas. Pertama kali muncul Seraten itu Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, tapi saya pikir gini, kok logatnya bukan osing Banyuwangi gitu loh. Logatnya kok Jawa-Jawa seperti kita. Nah, gitu toh. Sering kita kunjungi sampai 4 kali itu, kemudian akhirnya tahu di Ponorogo juga ada Seraten. Nah, disitulah mulai terbuka. Desa itu ya? Apa kecamatan? Seraten itu desa. Desa ya? Tapi desa dia ternyata bukan di Seraten, di Panjeng. Nah, Panjeng itu berdekatan dengan Seraten. Gitu. Dan dia dari awal itu kami mengira namanya Bu Guru Sripatun. Ternyata Bu Guru Sripatun adalah teman kecilnya. Teman kecilnya dan masih saudara jauh. Dan betul seorang guru TK. Dan itulah clue-clue yang membuat kita akhirnya mempertemukan dia dengan keluarganya. Pihak keluarga yang menelepon jenengan atau memang jenengan yang mengantarkan ke sana tanpa sepengetahuan keluarga dulu? Oh enggak, gini Mas. Sinaurip itu berusaha untuk kontak keluarga dan komunikasi dulu. Karena saya pernah dikasih tahu beberapa teman, di Sospati juga pernah cerita, pernah ada kejadian ODGJ itu diantar pulang ke rumah tanpa komunikasi dengan keluarga asalnya, dan ada yang ditolak. Gitu. Nah, untuk menghindari itu selalu kita berhubungan dulu dengan keluarganya, mau menerima atau tidak. Kalau mau menerima, pilihannya ada 2, dijemput atau kita antar. Nah, seperti itu. Ada yang memang dijemput beberapa kali, dijemput ke rumah kita di Singosari, ada beberapa kali, ada yang banyak juga kita antar ke rumahnya. Gitu. Kalau misalkan keluarga tidak mau menerima seperti itu yang ODGJ itu mau dibawa ke panti atau kemana? Nah, atau memang ditaruh tetap di situ gitu? Inilah yang menjadi kendala Mas. Sedih asli nenek saya berbicara itu. Makanya Sinaurip bercita-cita ingin punya panti atau semacam rumah singgah, minimal rumah singgah lah ya, untuk menampung mereka. Dan sambil nunggu keluarganya ridho menerima. Karena ada ODGJ yang sudah diketahui keluarganya jelas-jelas tidak mau menerima. Ada itu. Karena dia takut nanti naik kambuh. Karena katanya kalau dia kambuh itu bawa parang. Nah, tentu ada alasan ya. Dan kita nggak bisa judge gitu ya, nggak bisa judge bahwa itu nggak mau menerima dan sebagainya. Nggak. Tentu ada alasan di sana. Dan sampai sekarang itu ada 5 ya, ada 5 yang sudah dikeluarkan tapi keluarganya belum respon ke kita. 5 atau 6 ya. Ada satu lagi yang keluarganya pengen banget tapi kendala waktu dan sebagainya. Kayak nanti kalau sudah waktunya akan diambil. Ada yang seperti itu. Sebenarnya motivasi jenengan apa sih? Memanusiakan manusia. Iya. Karena selama ini nggak ada yang mau dekat dengan mereka. Mereka dianggap menjijikkan. Tidak ada yang mau megang. Mereka dianggap menakutkan. Jadi warga menjauh semua. Memanusiakan manusia dan mempertemukan mereka dengan keluarganya. Karena kebanyakan mereka dicari keluarganya. Tapi memang kan kadang-kadang sebagian banyak lah. Artinya memang kan orang ya mungkin karena menganggap terkadang mereka kan ya mungkin saya takut kalau dekat dengan dia, mungkin kalau pas dia mungkin ngamuk atau apa. Sehingga mungkin masyarakat itu ada yang masih belum peduli gitu. Mungkin karena faktor itu juga ya. Iya, karena pernah ada yang cerita sama saya. Kecilnya dia itu pernah ngasih roti ke ODGJ. Malah dia dilempar batu. Jadi dia nggak mau, takut gitu loh. Tapi sebetulnya dia kasihan. Nah, orang Indonesia ini sebetulnya ini Mas, mereka itu care, mereka baik loh orang Indonesia itu kebanyakan. Cuman takut. Tapi non sewu, mohon maaf juga ada juga yang jijik. Kan mereka kan kotor banget ya. Kotor, bau karena nggak mandi bertahun-tahun kadang gitu ya kan. Bau gitu loh. Terus kalau nggak ada yang mendekati siapa gitu, kasihan. Nah, untuk langkah artinya untuk mendekati mereka, pertama kali yang harus kita lakukan itu apa sebenarnya? Agar mereka ya tidak mengganggu kita, kemungkinan seperti itu. Dan jika juga mau berkomunikasi dengan kita, itu seperti apa? Nah ini loh, banyak banget viewers Sinaurip yang ngira saya dan Mbak Eni itu punya ilmu dalam tanda kutip supranatural gitu ya.
Di sini kita klarifikasi, tidak ada satupun kita punya keahlian, keterampilan yang berkaitan dengan supranatural seperti itu, enggak. Kita datang ke mereka murni hanya karena cinta. Hanya itu tok. Dan nggak ada trik dan tips khusus, nggak ada, Mas ya. Kami hanya berusaha datang ke sana, cuman memang saya berusaha untuk bisa kontak fisik dengan mereka di awal. Selalu saya katakan assalamualaikum gitu, berharap memang kalau dia muslim gitu kan. Tapi kalau kemudian ketahuan dia tidak muslim, saya pasti akan mengikuti fleksibel sesuai dengan agama dia gitu kan. Saya berusaha untuk bisa salaman di awal itu. Nah, kalau bisa salaman, biasanya mereka welcome dengan kita. Ada juga yang tidak mau salaman, ada karena biasanya mereka curiga banget. Karena memang kebanyakan ODGJ itu mereka curiga Mas dengan orang-orang di orang-orang baru. Karena mungkin sejarah hidupnya lah ya. Nah, gitu. Jadi berusaha ada kontak di awal, minimal salaman. Itu yang saya lakukan. Makanya setelah salaman biasanya memang saya mendekat, ada pelukan. Saya sering banget memeluk mereka dari samping, dari depan. Nah, pelukan itu akan menenangkan mereka. Sehingga itu memudahkan kami berkomunikasi dengan mereka. Dulunya memang punya basic untuk apa? Jenengan ini punya basic penanganan terhadap ODGJ? Oh, enggak ada. Malah Mbak Heni. Mbak Heni? Mbak Heni, cuman dulu itu gini loh. Saya itu ada keluarga yang ODGJ. Saya ingat itu ya. Zaman saya masih SMA itu ya, di UJ. Beliau itu kalau marah, enggak ada yang bisa menenangin. Tapi kalau sama saya dia nurut gitu loh, dia tenang gitu loh kan. Saya pernah punya experience seperti itu, pengalaman seperti itu. Nek Jagung dan Wigyu sering banget gitu ya kan. Cuman terus saya juga tertarik dengan dunia itu gitu loh kan. Jadi nyaman banget. Referensi saya baca banyak hal tentang teori perilaku manusia. Nah, itu untuk memudahkan. Terus rencana ini mau bangun apa? Tempat panti. Rencana mau ditempatkan di mana? Di Pati. Di Pati. Kenapa milih Pati? Saya KTP-nya masih Pati. KTP masih Pati. Walaupun tinggal di Kudus tapi KTP Pati. Wah, pendatang. Mohon maaf. Saya tuh pernah mau coba ngurus pindah gitu ya. Tapi Pak D itu kan kepala desa Pangkalan sana. Wes ora usah dianggap perantau baik gitu ya. Toh memang faktanya kita itu ya sabenari ke Pati gitu lah kan. Nah, satu itu. Kedua memang di Pati belum ada panti, Mas. Belum ada panti. Kudus sudah ada. Kita di Pati rencana harapan keinginan ya. Di Pati yang bisa kita akses dari Kudus cepat mudah. Mungkin daerah-daerah Margorejo lah. Margorejo ya, situ agak barat. Agak barat kan dekat dengan Kudus gitu kan. Karena panti ODGJ itu tidak bisa kita tinggalkan, betul, tidak harus kita kontrol banget nanti. Karena kita juga nanti banyak kerjasama dengan psikolog dan psikiatri juga. Nah, kebetulan teman-teman di Kudus itu malah lebih welcome tuh kalau psikolog psikiatri ya. Ya Mbak ini ya. Nah, itu. Mungkin banyak disupport obat oleh teman-teman psikiatri itu. Gitu. Ya, karena beberapa kasus kalau kita memulakan ODGJ gitu ya, yang kita anggap agresif misal gitu ya, kan harus dikasih obat, Mas. Nah, obat-obat oral itu biasanya kita karena kerjasama dengan psikiatri yang ada di Kudus gitu. Kirain kalau mau mendirikan apa panti di Kudus juga gitu. Ojo aja. Nek Kudus wis ono gitu. Sudah ada. Pasti yang belum ada ya. Dan di Pati ODGJ jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada gitu. di Kudus. Di Kudus sudah tertangani insyaallah gitu. Ya, mudah-mudahan terwujud segera. Amin. Ya. Mudah-mudahan lewat Beta News ini banyak pihak yang nanti bisa mendukung lah ya, bisa mendukung. Wah, piye carane? Ya. Kami punya cita-cita, kami punya keinginan, kami punya harapan. Nek ditanya jalannya piye, saya tidak tahu. Biarlah Tuhan yang mengatur jalannya. Sampai kapan jenengan bergelut dengan apa? ODGJ kepedulian ini. Sampai nanti mungkin akhir hayat ya, Mas ya. Karena saya menemukan kebahagiaan ya bareng dengan mereka itu. Sederhana banget. Misal ditelepon, Mas Adi. Yang barusan tayang video tadi itu keluarga saya itu sewenangnya bukan main saya. Sewenang banget. Makanya anak saya yang nomor 1 itu Mas Gani itu sudah saya ajak, Mas, untuk bareng ketemu mereka. Kadang kalau Mbak ini nggak bisa menemani gitu ya sama Mas Gani gitu loh. Biar dia tahu bagaimana enaknya, bagaimana seninya, bagaimana indahnya ketemu dengan ODGJ gitu lah kan. Anak saya kemarin lihat betul bagaimana saya itu bukan menundukkan lah ya. Bagaimana menenangkan ODGJ di Blora itu. Saya rangkul setengah jam lebih, ngobrol lagi, pindah tempat. Nah itu. Harapan saya nanti jika nanti panti berdiri setelah saya tidak ada, tidak lantas panti itu hilang. Boleh anak saya nanti bekerja menjadi apa, tapi tetap punya care, kepedulian ke ODGJ juga harapannya. Tapi kan ini ya, jenengan istilahnya wirawiri. Kudus, Pati atau Jepara kan butuh istilahnya transport yang lumayan. Jenengan punya uang?
Wah, yo duwe ya, Mas. Banyak. Oh, bojoku duwe duit toh. Enggak, artinya kan itu butuh sebuah apa ya, ongkos, sebuah biaya yang tidak sedikit. Kemungkinan seperti itu. Artinya apalagi sampai memulangkan atau mengantar sampai ke tempat keluarganya. Betul. Artinya kan butuh ongkos atau buku biaya yang memang ya kemungkinan cukup banyak gitu. Iya. Selama ini seperti apa? Nah, jujurlah. Kalau di awal kita membuat konten UDGJ semua ongkos dari kita di awal. Iya. Di awal, tapi kemudian Mas, banyak pihak yang mendukung. Dari luar negeri, banyak banget yang mendukung. Dari luar negeri? Oh, banyak. Yang ngasih baju, yang ngasih celana. Bahkan kemarin, terima kasih banget buat Anda yang ada di Ngemplak gitu. Dan tempat lain lah ya semuanya ya. Celana UDGJ itu habis, Mas. Yeah. Saya mau beli. Saya tanya ke dia, nek sopo ngerti untuk rego murah gitu ya. Nah, malah aku diterima kresek waki, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi pemilik toko ini. Saya enggak tahu usahanya beliau, tapi datang dengan mobil Fortuner datang ke rumah gitu, nganterin sak box kresek celana saja itu ya. Karena kalau baju banyak banget di rumah sana gitu. Jadi di awal murni pakai biaya kita, banyak disupport oleh Mbak Heni karena waktu itu yang mengajarkan beliau gitu loh. Sampai kemudian kita dapat AdSense kita disetujui. Ada hasil dari YouTube. Nah, itu kita gunakan juga untuk operasional ya. Betul, untuk operasional dan bantuan itu sekali banyak banget yang peduli banyak. Tadi saya katakan orang Indonesia itu baik-baik. Iya. Bahkan yang enggak orang Indonesia pun banyak loh, Mas. Ada tuh teman dari Brunei itu yang membantu banget itu. Sampai sana ya? Iya. Jangkauannya sampai sana. Loh, video saya itu sampai Vanuatu kayaknya. Kepulauan Solomon juga ada. Gitu. Jadi ada yang dari sana komen gitu, saya tahu kan. Kalau dari Amerika, dari Kanada, Belanda, Australia banyak lah. Kayaknya di Afrika juga ada itu yang pernah komen itu ya. Nah, itu. Dan mereka juga peduli, artinya beberapa dari mereka ada yang ikut membantu. Ikut membantu, betul. Peduli mungkin lebih kepada nek saya melihat bagaimana Sinaurip memperlakukan UDGJ. Bagaimana kita memegang, bagaimana kita menyentuh, bagaimana kita ngobrol. Nah, itu yang kayaknya membuat mereka terbawa secara emosional untuk ikut membantu. Tapi sejauh ini artinya ketika jenengan itu turun ke jalan, menyambangi UDGJ yang jalan, itu mau sendiri atau dengan Mbak ini saja atau ada tim? Kita berdua, Mas. Berdua? Iya. Naik motor. Sama nek meliput Monggola nanti ya. Naik motor. Gitu. Nek enggak sama Mbak ini sama Mas Gani saya. Gitu. Selalu berdua. Kalau menyambangi UDGJ loh ya. Yeah. Di depan itu pakai motor matic gitu ya. Di depan itu isinya tas, box yang sabun dan seperlengkapan. Mbak ini yang belakang itu kadang wes nggawa tasik dhewe karo nyangklongke tripod itu. Oh gitu. Kameramannya istrinya memanfaatkan istri. Nek ndak dia Mas Gani yang sering saya. Nah, tapi kalau sudah mengantar beda lagi. Gitu. Mengantar kita biasanya rental mobil, ada drivernya. Nah, kalau sudah luar daerah ya mengantar selalu begitu lah. Gitu. Artinya memang ya berdua ya, saya turun langsung ya, iya. Berdua terus ya. Lebih banyak berdua. Terutama di hari Minggu ya. Kalau di weekdays hari-hari biasa itu saya dengan Mas Gani biasanya. Oh gitu. Dengan anak saya. Lebih hari Minggu ya kalau dengan Mbak ini ya. Karena beliau liburnya kan di hari Minggu. Kecuali hari-hari tertentu yang kemudian beliau bisa. Pas nganter ya tetap dilegake iso dik nih gitu loh kan, enggak bisa tidak gitu. Tapi selalu mau Mbak ini ya. Yo sering gelemnya daripada ndak. Oh gitu. Yo nek capek yo Mas, capek salah. Saya tuh kadang non sewu yo, kadang saya enggak tahu, enggak memperhatikan kondisinya beliau. Beliau capek gitu. Ayo apalagi saya nek di kerentak itu kudu gitu. Harus gitu loh ya kan. Nah, kadang ini yang saya enggak memperhatikan kondisinya beliau pas capek kayak gitu ya kan. Tapi nek pas beliau enggak bisa, anak saya bisa, pasti anak saya tak ajak. Nah, libur pandemi di mana anak saya sekolah daring itu membantu banget. Daring kan tidak full 12 jam. Paling 3 jaman toh. Selesai daring dia tak ajak jalan. Gitu. Loh, kesibukan Mbak ini istri apa? Selain dia bareng dengan kita, beliau punya mengelola sebuah terapi anak berkebutuhan khusus di Darul Fatona. Makanya dulu awal pertama kali channel Sinaurip itu kontennya adalah anak Down syndrome kalau nggak salah. Down syndrome. Nah, itu adalah siswa terapinya beliau. Itu kalau pagi. Kalau sore beliau itu juga ada terapi di Muntiran kalau nggak salah. Gitu. Tapi yang untuk terapi ABK ini punya sendiri atau? Barengan ya, joinan ya. Join ya. Pengelola. Nah, ya, beliau mengelola.
izinnya salah satunya juga ada nama dia karena yayasan itu tidak boleh sendiri gitu lah ya kan. Artinya memang hidupnya jenengan dan Mbak ini memang tentang sosial lah ya. Peduli tentang sosial. Lebih di sana ya, lebih di sana karena kita menikmati banget. Sederhana misal gini ya Mas ya. Saya juga pernah di Papua itu ngajar. Dari anak yang tidak bisa membaca, kemudian kita ajar bisa membaca. Itu sebenarnya bukan main loh Mas. Apalagi beliau misal gitu ya. Ada anak yang tidak bisa jalan. Kemudian diajari, dilatih sabar, kemudian iso melaku. Itu sebenarnya bukan main. Artinya dalam perjalanan Anda berdua, senikmat apa yang Anda rasakan ketika menjalani hal-hal seperti itu? Gimana ya? Kita rumah tangga itu udah berapa tahun ya? 2007 sampai 2013 tahun ya. 13 tahun itu dinamis banget loh Mas. Enggak flat, hidup kita itu enggak flat loh Mas. Ya semua ini lah kita ya. Apapun yang terjadi kita nikmati, berantem ya berantem. Ya seperti rumah tangga pada umumnya lah ya. Nek enggak pernah berantem ya malah aneh gitu ya kan. Kita nikmati saja lah kayak gitu. Nikmatnya seperti apa? Ya semuanya tak pikir nikmat lah. Tukaran ya dianggap enak banget gitu lah kan. Sudah biasa menangani ODGJ kayaknya. Ya harusnya ngono ya, Nek dengan ODGJ bisa sabar, harusnya dengan istrinya juga harus bisa sabar ya. Iya. Tapi kadang-kadang lain. Oh ya. Karena non sewu, kita punya ego. Iya. Nek kita dengan ODGJ kan kita ketemunya hanya pas waktu itu. Nek dengan istri kan 24 jam ketemu. 24 jam ya. Potensi untuk berantemnya jauh lebih besar gitu loh. Dan ini mungkin yang tidak diketahui oleh publik ya. Gitu loh. Akur iyalah, yo kita memang akur gitu loh kan, kita memang akur. Tapi tetap ada yang namanya orang berumah tangga itu berantem mesti aneh. Ngampusin ya nggak pernah. Harapan Anda seperti apa nanti ke depan? Istilahnya tentang kehidupan ODGJ yang ada di jalanan. Harapannya adalah manusia tidak lagi jijik pada ODGJ. Orang tidak lagi jijik. Maka selalu kita selain memang kita menemukan mereka dengan keluarganya, kita ada misi lain Mas, memberikan edukasi ke masyarakat. ODGJ tidak harus dijauhi. Mereka harus dirangkul. Karena pada saat mereka kita rangkul dengan cinta dan menempatkan terapi obat yang sesuai, insya Allah bisa menjalani kehidupan seperti semua. Ada potensi untuk bisa kembali seperti semula. Walaupun memang potensi kambuhnya juga besar juga gitu kan. Tapi pada saat kita hadir dengan cinta ke mereka, mereka juga akan lebih baik kehidupannya. Terakhir Mas, pesan jenengan untuk masyarakat terkait dengan ODGJ seperti apa? Jangan jauh ODGJ. Jangan jauh ODGJ. Mereka juga manusia. Manusiakan mereka. Seperti Anda memanusiakan orang lain yang tidak gangguan jiwa. Mereka manusia, harus dimanusiakan. Itu saja. Dan jika ada keluarganya mengalami gangguan jiwa, datang ke profesional. Ini penting banget. Karena kebanyakan, mohon maaf, saya tidak menafikan profesi yang lain. Kebanyakan mereka dibawa ke tempat yang salah sehingga ujungnya mereka tidak sembuh-sembuh gitu loh. Salah penanganan. Makin parah akhirnya. Serahkan kepada yang lebih tahu. Siapa? Psikolog dan psikiatri. Datang ke sana, terapi obat, psikoterapi yang sesuai, insya Allah semakin bagus kondisinya. Oke, terima kasih Mas Adi. Sama-sama. Atas kehadirannya di Sama-sama. Zona Merah. Mudah-mudahan bisa Zona memberikan Merah. Inspirasi untuk kita semuanya. Amin. Apalagi banyak hikmah yang bisa kita petik dari kehidupan Mas Adi dan Mbak Eni terkait dengan kepedulian dengan ODGJ. Mudah-mudahan bisa memberikan istilahnya motivasi, inspirasi terhadap yang melihat podcast ini khususnya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan cita-citanya untuk mendirikan panti bisa segera terwujud. Dan mudah-mudahan ada yang segera bisa membantu atau yang lain. Dan tulisan pulang dari zona merah ada telepon ke saya, Mas Adi bangun panti di Margorejo. Ini ada lahan sekian hektar. Iya. Terima kasih sangat, terima kasih banyak atas kehadirannya karena memang udah beberapa kali. Ngapunten, mohon maaf banget ya. Mbak ini pernah ngabari saya. Ya ini harusnya ke Beta News itu, tapi mohon maaf banget waktu itu memang kita lagi siapa ya? Ponorogo itulah ya. Ke Ponorogo ya. Ya, saya juga memahami lah bagaimana waktu Mas Adi dan istri istilahnya terlalu sibuk. Jane yo ora Mas, jane ora. Nek diselakno anu. Cuman kan
Nek nanti pas saya capek lelah view-nya nek nggone kamera weli ya. Iya, jangan lupa nanti apa istilahnya yang belum subscribe Sinaurip juga subscribe Sinaurip. Begitu juga dengan yang belum subscribe dengan Beta TV harus segera subscribe Beta TV. Begitu ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Amin. Terima kasih.